Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Klaten, Polda Jawa Tengah, dan BPBD Kabupaten Klaten menggelar latihan penanggulangan bencana, perkuat kesiapsiagaan personel. Polres Buleleng melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Polres Natuna melaksanakan kegiatan gotong royong bersama di Pondok Pesantren Nurul Janah. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi Polri dan Kokam Muhammadiyah dalam menghadapi ancaman misinformasi, disinformasi, serta maraknya judi online yang menyasar generasi muda. Hal itu ia sampaikan dalam Retreat Kokam Nasional 2026 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor pada Kamis 12 Februari 2026. Dalam arahannya Retret Kokam Nasional 2026 di Satlat Brimob Cikeas Bogor, Kamis 12 Februari 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan soal salah satu tantangan serius yang dihadapi di tengah perkembangan informasi teknologi digital, yakni maraknya misinformasi dan disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, termasuk juga ancaman nyata judi online bagi generasi muda. Menghadapi ancaman digital tersebut, Kapolri menegaskan Polri tidak dapat bekerja sendiri. Sinergitas dengan Kokam dan Pemuda Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis dalam melakukan edukasi, pencegahan, serta penguatan literasi di tengah masyarakat. Kita masih diganggu dengan berbagai macam tantangan. Perkembangan teknologi di satu sisi ini juga berdampak kepada kejahatan, dan yang paling marak salah satunya adalah judi online. Dan saya kira ini menjadi tantangan kita bersama. Wilayahnya tersebar, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Dan pemainnya juga kebanyakan adalah pelajar ataupun mahasiswa, nomor 2 karyawan, nomor 3 wira swasta, dan seterusnya. Nah, kita akan membuat konsep kampung bebas judi online. Ini pun kita tidak bisa sendiri. Seluruh elemen harus ikut terlibat sehingga 2 hal utama ini betul-betul bisa kita perangi. Kapolri menegaskan kemitraan yang telah dibangun antara Polri dan Muhammadiyah selama ini menjadi modal kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Melalui sinergi ini, Polri dan Kokam berkomitmen menjaga stabilitas Kamtipmas baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dari Bogor, Jawa Barat, Jelang Baskara, Bernardus Linggo, Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Retreat Kokam Nasional 2026 pada Kamis 12 Februari 2026. Dalam momentum ini, ia mengapresiasi peran Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam dalam menjaga persatuan bangsa dan stabilitas Kamtipmas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Retret Kokam Nasional 2026 pada Kamis 12 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan Kokam Pemuda Muhammadiyah dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolri juga menegaskan sinergitas antara Polri dan Muhammadiyah selama ini telah terbangun kuat dalam berbagai kesempatan. Bahkan Polri dan Muhammadiyah terus berdampingan saat stabilitas Kamtipmas mengalami gangguan.
Kapolri juga menyebutkan Muhammadiyah sebagai sahabat sejati Polri yang akan terus dijaga hubungannya demi kemajuan bangsa. Peran Muhammadiyah tentunya sangat luar biasa ya. Kami terus bersama dengan Muhammadiyah dalam segala macam kegiatan, mulai dari bagaimana kita turun bersama-sama menghadapi situasi-situasi sulit, menghadapi bencana, kemudian menghadapi ancaman-ancaman lain, termasuk juga melaksanakan pengamanan agenda nasional maupun internasional, dan juga termasuk bagaimana pada saat situasi Kaptimas terganggu, kita selalu bersama-sama. Saya kira ini adalah bentuk hubungan kita dengan Muhammadiyah, yang bagi kami Muhammadiyah adalah sahabat sejati kami dan akan terus terjaga. Dan harapan kita ke depan, apa yang sudah kita laksanakan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sinergitas Polri dan Kokam diharapkan dapat terus diperkuat demi menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Dari Bogor, Jawa Barat, Jelang Baskara, Bernardus Linggo, Polri TV. Pemirsa, Polri terus memperkuat perannya dalam mendukung, mengamankan, dan menyukseskan rencana kerja pemerintah 2026. Hal ini mengemuka dalam paparan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dalam Rapin Polri 2026 yang menyampaikan perspektif Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan informasi dan karakteristik kepemimpinan nasional. Pada hari ketiga rapat pimpinan Polri yang berlangsung Kamis 12 Februari 2026 di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan pengelolaan informasi yang akurat, terintegrasi, dan strategis menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Karakteristik kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada pembangunan dan kemandirian bangsa menjadikan stabilitas nasional sebagai prioritas. Hal ini menjadi landasan bagi Polri dalam menjalankan tugas kepolisian. Nah, Presiden banyak sekali program-programnya. Kalau saya sederhanakan, Bapak Ibu sekalian, 4. 1. Kemandirian bangsa. 2. Mengembangkan SDM. CKG, MPG, Pak, ya. Pendidikan, revitalisasi sekolah, itu semuanya memajukan SDM. Yang ketiga itu adalah meningkatkan pendapatan, ya, untuk petani, ada harga minimum gabah, ya. Nelayan, ada kampung nelayan, ada koperasi merah putih, itu meningkatkan pendapatan. Keempat, menegakkan hukum, ya, Satgas PKH, teman-teman Polri, ya, dengan judi online, tindak dan sebagainya, itu adalah bagian keempat. Jadi 4 itu, ini saya yang menyederhanakan, ya, bukan dari Presiden, saya yang menyederhanakan supaya mudah dipahami. Berbagai macam program pada dasarnya adalah 4: kemandirian, ya, membangun SDM, meningkatkan pendapatan, dan yang keempat adalah penegakan hukum. Sinergi pengelolaan informasi yang selaras dengan arah kepresidenan diharapkan semakin memperkuat posisi Polri sebagai penjaga stabilitas nasional, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Pemirsa, Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja dalam mendukung rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2026. Hal ini ia sampaikan dalam rapat pimpinan Polri 2026 yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dalam hari ketiga rapat pimpinan Polri yang berlangsung Kamis 12 Februari 2026, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan pengawasan internal yang kuat menjadi pondasi utama dalam memastikan setiap program Polri berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Komjen Pol Wahyu Widada menyebut akuntabilitas kinerja harus diimplementasikan secara konsisten di seluruh jajaran, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. Hal ini guna mendukung keberhasilan rencana kerja pemerintah tahun 2026 serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Pengawasan penting bagi semua institusi. Kami ini hanya memberikan diagnosa, memotret kondisi institusi. Ke depan kita membuat satu data tentang Irwasum Polri yang akan bisa memotret profil kesatuan. Kalau personil bisa memotret profil personil, kita bisa memotret profil kesatuan yang ini. Sejauh mana sistem pengawasan mampu menahan godaan kekuasaan, menutup ruang penyalahgunaan dan mengubah pelanggaran dari sekedar urusan oknum menjadi momentum pembenahan sistem. Karena di titik inilah ukuran reformasi etika pada fungsi pengawasan menjadi nyata. Bukan seberapa sering aturan itu disebut, melainkan pada seberapa konsisten pengawasan bekerja. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dinilai menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan profesional dan sesuai prinsip good governance. Dengan pengawasan yang terukur dan akuntabel, Polri menegaskan kesiapannya untuk mendukung, mengamankan dan menyukseskan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Dari Jakarta, Aisyah Barsa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.